Anies sering ditanya soal IKN karena semua orang di Indonesia sudah pada tahu Anies berada di pihak yang menentang IKN. Ya jelas Anies akan ditanyai terus. Masa gitu aja Anies nggak mengerti? Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Dalam acara Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI di Makassar, Anies, Ganjar, dan Prabowo berada dalam satu acara. Masing-masing dari mereka menyampaikan beberapa poin penting. Kalau dilihat secara garis besar, Prabowo dan Ganjar akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Untuk Prabowo, dia memuji Jokowi soal hilirisasi yang terus dilanjutkan, meskipun mendapat protes dan gangguan dari negara lain. Prabowo berjanji akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Kita kesampingkan dulu Prabowo, karena bintang utama dalam video kali ini adalah Anies Baswedan. Kenapa Anies? Karena Anies seolah bangga mengatakan bahwa dia adalah seorang antitesis yang pasti akan berseberangan dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Dalam acara tersebut, ada satu isu yang menjadi perhatian, yaitu proyek IKN. Proyek IKN ini sudah pasti tidak akan selesai di era Jokowi. Bahkan mungkin butuh waktu belasan tahun dan lintas presiden untuk menyelesaikannya. Satu saja presiden dengan niat yang beda, maka IKN ini akan game over. Makanya kelanjutan IKN ini menarik perhatian dan rasa penasaran banyak orang, termasuk media. Di acara tersebut, Ganjar dan Anies bicara soal kelanjutan proyek IKN. Anies seperti biasa berbicara muter-muter, tidak berani menjawab dengan tegas. Anies merasa heran dan malah bertanya balik, apakah pembangunan IKN ada masalah sehingga sering ditanyakan. Dia heran kenapa tidak ditanyai tentang hal lain, misalnya pangan murah, subsidi BBM, dan lain-lain. Kenapa selalu IKN yang ditanyakan? Jawaban Anies sangat beda dengan Ganjar. Ganjar tegas menjawab dia janji akan menuntaskan pembangunan IKN jika dia terpilih menjadi presiden. Dari IKN ada banyak hal yang bisa dibahas, misalnya energi hijau, ekonomi biru, infrastruktur penunjang, sistem transportasi dengan teknologi baterai kendaraan listrik, zero carbon, pengelolaan sampah yang lebih baik, zona bebas korupsi, dan banyak lagi. Bagi Ganjar, bicara soal IKN adalah bicara soal masa depan Indonesia. Simple kan? Ditanya soal mau lanjutkan IKN atau tidak, tinggal jawab iya atau tidak. Tapi bagi Anies itu adalah pertanyaan sulit sehingga harus jawab muter-muter keliling sana-sini, seperti turis tersesat. Anies ditanya mau atau tidak, dia malah bicara ngelantur ke mana-mana. Padahal tinggal menjawab ya atau tidak. Simple. Tapi di otak Anies mungkin dia punya prinsip. Kalau bisa memberikan jawaban yang bikin pusing, untuk apa memberikan jawaban simple dan mudah? Ngelesnya itu udah kayak bajai. Ini mirip dengan pertanyaan apakah kamu laki-laki? Iya. Apakah kamu pernah kuliah di luar negeri? Iya. Pernah jadi bupati? Enggak. Mau lanjutkan IKN? Enggak mau. Simple, ya atau tidak. Anak kecil pun bisa menjawab kalau pilihan jawabannya cuma ya atau tidak. Justru Anies menjawab dengan bertele-tele. Mau lanjutkan IKN atau enggak? Anies malah merasa aneh. Kenapa terus tanya soal IKN? Apa enggak ada pertanyaan lain? Ditanya apa, dia malah balik bertanya. Padahal di saat yang bersamaan, Anies sempat bicara soal ketimpangan di berbagai wilayah Indonesia. Sumbernya bukan dari data atau angka, tapi dari foto di udara pada malam hari. Di malam hari, terlihat bahwa pulau yang terang sebagian besar di Jawa. Sebagian di Sumatera menyala, dan di bagian Indonesia Timur hanya sebagian kecil yang menyala. Dari sini Anies menilai
terjadi ketimpangan yang luar biasa. Tapi giliran IKN dibangun di Kalimantan dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan, Anies terkesan tidak mendukung dan malah mau menghadang. Dari cara Anies menjawab, terlihat jelas Anies tidak mengerti inti dari pertanyaan yang ditanyakan. Kadang suka bingung, apakah benar orang ini cerdas seperti yang digembar-gemborkan oleh buzzernya. Anies sering ditanya soal IKN karena semua orang di Indonesia sudah pada tahu Anies berada di pihak yang menentang IKN. Ya jelas Anies akan ditanyai terus. Masa gitu aja Anies enggak mengerti? Yang paling lucu, Anies memilih main aman dan berada di area abu-abu. Tidak mau bilang ya atau tidak. Kalau memang mau jadi antitesis, langsung saja jawab tidak mau lanjutkan IKN. Kalau tegas dari awal, orang-orang pasti tidak akan tanya lagi. Justru Anies bertele-tele, makanya orang-orang ingin kepastian dan akan terus bertanya. Salah sendiri kenapa Anies tidak tegas, lalu dengan tanpa bersalah dia heran kenapa IKN terus ditanyain. Menjawab dengan cara bertanya balik adalah ciri-ciri orang konyol yang tidak mau memberikan jawaban pasti. Bagi buzzer, pasti dianggap keren dan hebat. Satu lagi bukti kenapa Anies lebih layak jadi pembicara ketimbang jadi pemimpin. Dia menyindir keberpihakan pemerintah dalam mengawal pembangunan perkotaan. Pemerintah sudah ada kementerian khusus untuk mengatur pembangunan desa, tapi tidak ada kementerian untuk perkotaan. Dia merasa harus ada badan khusus untuk standar pembangunan kota, mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga. Kenapa urusan begini harus ada kementerian perkotaan? Semua itu bisa diurus oleh seorang wali kota, tidak perlu menteri. Sedangkan kementerian desa diperlukan karena kepala desa tidak punya wewenang khusus untuk mengambil kebijakan strategis. Kalau di perkotaan sudah ada wali kota atau bupati. Kalau memakai logika Anies, berarti kalau ada kementerian kelautan, maka perlu ada kementerian yang mengurus sungai, danau, rawa, dan pantai. Kalau ada kementerian yang mengurus urusan perempuan, maka harus ada kementerian yang khusus mengurusi urusan laki-laki. Kalau ada kementerian kesehatan, maka harus ada kementerian kesakitan. Begitukah? Sekalian aja bentuk kementerian baru, misalnya Kementerian Tata Kata, Kementerian Urusan Perubahan Nama Jalan, Kementerian Urusan Kelebihan Bayar, Kementerian Ngeles, dan lain-lain. Ide-ide dari Anies selalu berujung pada buang-buang anggaran yang tidak perlu. Anies terlalu boros demi mewujudkan ide-ide yang tidak bermutu. Apakah karena bukan duit sendiri lantas, kalau bisa boros, kenapa harus hemat? Dari sini kalian semua bisa menilai apakah Anies layak jadi presiden RI atau tidak. Untuk sekedar menjawab pertanyaan aja, Anies udah enggak tegas. Gimana bisa dia mengambil kebijakan penting dan kritis ke depannya? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.